Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in zawjain. Fallahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil kaunain wa ala alihi wa ashabihi wa jami'il muslimin. Amma ba'd. Sahabat asa yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang diberikan kepada kita. Segala nikmat yang diberikan Ar-Rahman, yang diberikan Ar-Rahim, sangat patut untuk kita syukuri. Terkhusus adalah nikmat hidayah, nikmat kita beriman kepadanya, dan termasuk mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dibawanya, yaitu Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, di serial Pustaka Asa, khususnya di serial Quranic Study Series, kita sudah sampai pada serial yang ke-22. Insya Allah kita akan membahas tentang pengulangan kata dan kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Sahabat asa yang berbahagia, ini merupakan turunan dari pembahasan tentang Al-Ijaz Al-Bayani, kemukjizatan bahasa. Dan insya Allah kita akan mengkaji, ya juga termasuk kemarin sudah pernah kita kaji ya. Ini ke depan kita juga akan mengkaji tentang lafaz yang mirip ya. Setelah kemarin kita bahas ada mutasyabih, berarti nanti mutasyabih selain tidak bisa difahami, secara kebahasaan juga bisa disamakan atau dipahami sebagai satu kemiripan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, sebelum itu kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang pengulangan kata ya, dan pengulangan kalimat di dalam Al-Quran. Dan kita perlu tahu bahwa di dalam pengulangan itu ada dua fungsi. Jadi ketika ada sesuatu yang terkait dengan kebahasaan, umumnya memiliki dua fungsi utama. Ada yang disebut dengan wadhifah diniyah dan ada yang disebut dengan wadhifah adabiyah. Wadhifah diniyah ini yang dimaksudkan adalah dengan pengulangan ini, maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengokohkan keimanan, ingin mengukuhkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang lagi trending ya. Ada orang yang nggak mau percaya syariat. Nah, ini lagi trending. Nah, jadi sebenarnya dengan diulang-ulangnya itu berarti kita tahu bahwa itu penting. Ya, kayak kalau orang tua memberikan petua dan nasihatnya diulang-ulang, berarti sesuatu yang diulang itu doktrin, itu penting sekali. Nah, itu dari sisi keagamaan, maka disebut wadhifah diniyah. Nah, ada juga wadhifah adabiyah dari sisi kebahasaan. Ini akan menunjukkan keindahan bahasa Al-Quran, sesuatu yang sifatnya estetika dan sastrawi, ini mengukuhkan kemukjizatan Al-Quran, ya, terutama dari sisi kebahasaan. Jadi yang kita bahas kesempatan ini, sahabat asa, ini luar biasa. Pengulangan itu kalau dari sisi manusia doktrin dan biasanya dia menggunakan kata yang biasa. Sementara di dalam Al-Quran pengulangan itu tidak sia-sia. Makanya nanti kita akan coba kenapa diulang hitungannya sekian, sekian, sekian. Memang tidak ada panduan kenapa dihitungnya sampai sekian, sekian, tetapi nanti minimal kita akan memahaminya. Nah, berikutnya kita akan coba mengupas satu-satu. Pengulangan kata dan kalimat di dalam Al-Quran ini ada pesan implisit yang ada di dalamnya. Dan kita perlu mengetahui, menghubungkan dengan pengulangan itu di beberapa tema nanti insya Allah kita akan bahas. Yang kedua, ada juga yang disebut dengan pengulangan kata di dalam satu surat. Nah, ini lebih spesifik lagi. Kalau tadi kan umum, misalnya kita sering lihat ya kata-kata al-maut, al-haya itu diulang berapa kali, tersebar di seluruh Al-Quran. Itu juga ada keseimbangan yang kita perlu tahu. Al-lail, ada malam, ada siang, diulang sekian kali. Nah, itu kata. Kalimat juga demikian, ada kata-kata kalimat yang diulang di dalam Al-Quran. Ada yang di dalam satu surat. Ini berarti ada pesan khusus yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Nah, pengulangan kalimat ini nanti ada kandungannya, karena kalau kata itu kan kata, kalau kalimat kan berarti struktur.
Nah, apa maknanya? Nah, penekanan apa yang Allah inginkan? Nah, ini ada memperkaya variasi ketika menunjukkan sesuatu, dan ini sama sekali tidak seperti kita dulu. Kalau dulu saya waktu kecil, sahabat Asa ya, belajar nulis itu kata-katanya diulang tapi tidak sastrawi banget. Misalnya, masih ingat saya ketika pertama kali belajar nulis disuruh mengarang itu kan kegiatan sehari-hari kan gitu. Bangun pagi jam sekian, setelah itu makan, setelah makan mandi. Setelah itu apa namanya, menyiapkan buku-buku. Setelah itu jadi kemudian setelah itu jadi sesuatu yang tidak variatif. Ya karena pertama masih anak kecil, yang kedua keterbatasan dan tidak tahu cara menyusun pengulangan itu. Jadi tidak semua jenis pengulangan itu baik dan tidak semua jenis pengulangan itu buruk. Artinya begini, pengulangan itu di tangan orang yang memiliki kosakata dan memiliki pemahaman kebahasan baik akan sangat luar biasa. Dan di tangan orang yang tidak tahu akan menjadi sangat membosankan. Nah, ini Allah ingin menunjukkan kepada kita sisi kekuatan Al-Quran ketika ada kata atau kalimat yang diulang. Nah, itu intinya sahabat Asa. Nah, ini sebagai prolog ya. Nah, kita akan coba masuk ke beberapa contoh. Nah, kita akan bahas ini nanti dalam 3 segmen insya Allah. Nah, ini contoh yang pertama. Kita akan lihat di sini Al-Fakir coba menampilkan, bisa dilihat di layar ini ya, sahabat Asa. Ada 6 ya kalimat yang diulang Allah. Tentu yang menjadi topnya, ini bisanya top 5 ini sih, top 6 ya, yang Al-Fakir sebutkan ya. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Ini diulang 31 kali. Ya. Lalu ada juga diulang, "Fahal mim muddakir." Nah, ini diulang 6 kali. "Wailu yauma idzil lil mukadzibin." Ini diulang 10 kali. Ini dalam satu surat ya. Kalau di dalam keseluruhan Al-Quran akan lebih banyak. Ini pengulangan dalam satu surat, ini akan lebih terasa. Atau di dalam surat An-Naml misalnya, ketika Allah mengulang-ulang, "Ailahum ma'allah." 5 kali. Ailahum ma'allah, ailahum ma'allah. Bagaimana Allah kalau jadiin hari itu siang terus ya. Man ilahun wairullah ya'tikum bilailin taskununa fih. Terus, nanti terus. Ini ada variasi redaksi nanti. Tapi penekanan ailahum ma'allah, ailahum ma'allah, ailahum ma'allah itu sesuatu yang membuat orang memikirkan apa ada Tuhan selain Allah? Apa ada Tuhan selain Allah? Jadi orang memikirkan, oh itu. Jadi dapat ya, feel-nya dapat di situ. Demikian juga ada pengulangan yang nanti mungkin kita akan bahas secara spesifik ya di next time. Kaidahnya, inna ma'al usri yusran. Di situ ada fa inna ma'al usri yusran. Diulang 2 kali dan itu menandakan pengulangan itu adalah ada maksud tertentu karena di situ ada ma'rifat dan di situ ada nakirah. Nanti insya Allah kita akan bahas khusus kaidah tentang pengulangan yang ini. Afala ta'qilun. Nah, di dalam Al-Quran secara keseluruhan diulang 13 kali. Nah, ini afala ta'qilun. Ya, selain afala ta'qilun memang ada kata lain, tetapi ta'qilun ini lebih menarik. Kenapa? Karena di situ menggunakan kata dasar akal yang berarti adalah akal ya. Sedangkan perangkat untuk berpikir secara umum yang diketahui manusia yaitu otak, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebutnya. Nah, ini sahabat Asa, pengulangan ini sangat dahsyat sekali dan mungkin pernah kita bahas ya supaya tidak terjadi pengulangan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini sudah pernah kita bahas ya. Nah, ini tidak ada salahnya kita ulang sejenak. Bagaimana Allah menjadikan surat Ar-Rahman itu dikatakan Arusyul Quran, menjadi sangat istimewa karena nikmat yang sangat banyak sekali disebut. Dan pengulangan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini pengulangan terbanyak yang ada di dalam satu surat. Jadi kalau kita menghafal surat Ar-Rahman itu udah dapat separuhnya, udah hafal sahabat.
Jadi mudah menghafal surat Ar-Rahman karena fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban diulang. Cuman bagi orang yang tidak tahu kaidah menghafalnya, malah justru ini menjadi momok. Dia takut dia. Ini gimana ini? Nah, ini diulang 31 kali itu dengan format begini. 8, 7, 8, 8. 8 kali diulang setelah menyebutkan nikmat Allah, ayat 13 sampai 30, lalu 7 kali diulang setelah menyebutkan peringatan dan ancaman, lalu juga baru masuk ke 8 ketiga, 8 yang keempat, setelah Allah menyebut surga yang kelas atasnya ya, VIP lah kalau boleh membahasakan. Ketika mulai min dunihima jannatan, dimulai surga berikutnya. Nah ini maksudnya apa? Secara umum, kita sudah pernah bahas, nanti silakan dicek lagi. Ini merupakan teguran dan peringatan bagi manusia dan jin. Setiap hari. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Manusia, jin. Pagi ini kamu bangun tidur, syukuri tuh. Nikmat Allah banyak sekali. Kamu nggak minta tapi dikasih. Ya iya. Kalau kita bangun di pagi hari, kita coba merenungkan. Semalam itu saya tidur nggak, doanya singkat. Nggak minta supaya bisa napas, nggak minta supaya bisa ngelihat, nggak minta supaya kakinya sehat, nggak minta supaya tangannya baik, nggak minta supaya bisa mendengar, dan seterusnya. Tetapi semua itu diberikan Allah. Makanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana sih yang kamu dustain lagi? Emang ada, kamu punya nyali untuk itu. Jadi manusia yang mendustakan nikmat Allah pada hakikatnya dia tidak tahu. Ya. Nah ini sahabat asa, kita harus merenung supaya kita tidak menjadi orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Nah, lalu ada rahasia pengulangan fahal mim mudzakir yang diulang 6 kali di dalam surat Al-Qamar. Ya. Nah ini fahal mim mudzakir diulang sebanyak 6 kali. 2 kali pengulangan itu di depan dan di belakangnya ada susunan kalimat yang berbeda. Nah, 4 kali pengulangan redaksinya sama persis. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi fahal mim mudzakir itu diulang. Totalnya sih 6 kali, tapi redaksi yang presisi itu hanya 4. Karena di depan dan di belakang diapit berbeda. Nah ini maknanya apa? Ini maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan, memberikan asupan kepada kita bahwa Al-Qur'an itu mudah diingat, Al-Qur'an mudah dihafal gitu. Al-Qur'an mudah dipelajari. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan ini supaya kita semangat untuk mempelajari Al-Qur'an? Di hold dulu sahabat asa, kopinya, tehnya hangat diminum sambil ya kalau ada hidangan disantap dulu. Kita dengar yang berikut, nanti kita sambung setelah itu. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Nah, sahabat Asa, kita kembali lagi ya. Jadi ini diulang 6 kali, ini menarik. Jadi kalau redaksi yang walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, ini adalah redaksi yang presisi. Tetapi kalau kita lihat, nah sahabat Asa bisa buka mushaf ya. Ini saya buka mushafnya di sini di ayat 15 misalnya, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad taraknaha ayatan fahal mim mudzakir. Jadi dia memasuki setelah diberikan tanda-tanda kekuasaan yang kemudian didustakan, ada cerita tentang Nabi Nuh, kaumnya dan seterusnya, itu merupakan ayat.
Jadi makanya kemudian fahal mim mudzakir itu preambul. Dia masuk bahwa ini ada kisah terdahulu. Fahal mim mudzakir itu sesuatu yang sangat lekat, bisa diingat, bisa menjadi pembelajaran. Terus berbicara walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Itu juga diulang 4 kali dan nanti kita masuk di ayat 51 diulang. Ya, maksud dari yang pertama tadi itu hampir mirip misalnya. Walaqad ahlakna asya'akum fahal mim mudzakir. Nah, ini sama. Orang-orang itu dihancurkan Allah, fahal mim mudzakir, harusnya menjadi pengingat bagi kita. Jadi tema besar adalah Al-Qur'an, isinya macam-macam, tetapi kemudian pada kesempatan kali ini Allah ingin mengingatkan bahwa kaum-kaum terdahulu itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak termasuk, salah satunya selain mendustakan adalah tidak mau mengambil pelajaran. Dan Al-Quran sangat mudah. Strukturnya sangat mudah difahami. Kalau mau ngapal juga mudah. Ya, sahabat Asa, kalau mau ngapal mudah sekali. Yang sulit itu menjaga hafalan, sahabat Asa. Kalau ngapal sih insya Allah tidak susah. Yang sulit adalah menjaga hafalan. Jadi ini bentuk pengulangan yang menurut saya sangat luar biasa di surat Al-Qamar ini. Nah, sahabat Asa, kita coba kembali ke berikutnya. Ini tadi ya di dalam surat An-Naml yang diulang 5 kali. Nah, ini luar biasa ya. Karena begini, di surat An-Naml ini sebagaimana kita tahu, temanya adalah mengingatkan tentang kekuasaan manusia, kekuasaan Allah. Jadi manusia diingatin, Allah itu maha kuasa. Makanya kita Allah akan menampilkan tokoh orang yang dalam tanda kutip sempurna. Nah, kalau manusia ini sempurna, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Coba kurang apa Nabi Sulaiman? Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada mereka. Allah melebihkan mereka. Dan mereka mengatakan alhamdulillahilladzi faddalana. Yang melebihkan kami di antara hamba-hambanya. Karena memang pada faktanya begitu. Nabi Sulaiman luar biasa. Diberikan segala-galanya oleh Allah kalau ibaratnya hari ini. Kendaraannya angin, ya, dia bisa berbicara dengan binatang, dengan jin, bahkan punya pasukan dari situ. Kalau ayahnya itu wa'alanna lahul hadid, itu besi di tangan Nabi Daud bisa dibengkok-bengkokin. Kalau dia bukan hanya itu, kalau digenggam dia menjadi cairan. Luar biasa. Mukjizat Nabi Sulaiman itu sangat luar biasa. Nah, ini berarti sampai kepada klimaks bahwa manusia diberikan ilmu, diberikan kekuasaan, diberikan harta, diberikan segala-galanya. Tetapi kita lihat orang yang kaya begini itu bukan umumnya ya, berpotensi menjadi sombong dan kemudian lalai kepada Allah. Tapi Allah sekaligus ingin memberikan pendidikan kepada kita. Kisah Nabi Sulaiman itu bahwa orang yang punya segala-galanya itu dia punya pilihan. Punya pilihan menjadi baik nih contohnya. Jangan seperti Fir'aun, jangan seperti Namrud, jangan seperti dan lain sebagainya. Karena memang kekuasaan itu pintu menuju kerusakan kalau dia tidak punya ilmu dan tidak punya iman. Nah, ini Allah menyebutkan diulang di sini doktrinnya. Ailahum ma'allah. Jadi ini juga motivasi untuk bersyukur, mengingatkan kuasa Allah yang tidak ada batasnya, limitless di sini kekuasaan Allah. Jadi maka dikasih tahu tuh ciptaannya apa saja. Makanya kalau kita melihat di dalam struktur surat An-Naml ya, sahabat Asaf bisa sambil buka mushafnya ya. Saya bantu, kita akan mencoba misalnya di dalam surat An-Naml itu kan dibuka cerita yang pertama adalah terkait dengan cerita Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian bagaimana dakwahnya dengan Ratu Balkis ya. Lalu kemudian diulang di ayat 60 ya. Nah, coba di sini saya akan bukakan sahabat Asa yang berbahagia. Coba dibaca strukturnya yang normal yang pertama. Nanti setelah itu kita akan tahu ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita di ayat 60 misalnya. Saya bacakan di ayat 60 ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan memberitahu kita ciptaan yang sangat banyak sekali ya. Saya bacakan ayat 60 misalnya.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i ma'an فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإلهum ma'allah di situ. Balhum qaumun ya'dilun. Jadi penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan segala-galanya ya yang Allah turunkan dari langit berupa air, kemudian ditumbuhkan dari situ hadaik. Data bahja. Jadi taman-taman yang sangat luar biasa gitu sahabat saya. Nah, di situ ditanya, emang kita bisa numbuhin kayak begitu? Nah, emang kita tugasnya kan nata doang. Nanam iya, nata iya, tetapi kemudian siapa yang memberikan itu kesuburan, tidak mati, indah? Ilahum Allah. Nah, tapi balhum qaum ya'dilun, tetap mereka tidak paham. Mereka malah berpaling. Mereka bahkan tidak mengakui, gitu ya. Lalu diteruskan sama amman ja'alal arda qararan wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza a ilahum ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Ini lebih sulit. Lah itu membahas tentang kontur-kontur di bumi ya. Ada yang ada lembahnya, ada yang ada gunungnya, kemudian ada sungainya, macam-macam. Nah, kemudian kita diminta memperhatikan ada sungai, air-air itu ya. Selain ada gunung, ada lembah ke bawah, kemudian ada dua laut, kemudian ada hajisnya. Nah, itu yang membentuk perbatasan itu siapa? Nggak bercampurnya air asin dengan air tawar, itu siapa? Ya. Makanya di sini ilahum Allah. Nah, lagi bal aktsaruhum la ya'lamun. Naik lagi eskalasinya ketika tentang doa. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Allah sedang mepet kepepet gitu minta sama Allah. Minta ya Allah, selamatkan saya ya Allah, selamatkan saya. Begitu diselamatkan, faktanya mereka tidak ingat itu. Makanya ailahum Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang dalam keadaan kepepet kemudian longgar, yang tadi ditindas bisa berkuasa. Maka itu siapa? Penguasa mutlak itu siapa? Qulillahumma malikal mulk. Penguasa mutlaknya ya malikal mulki. Nah, tetapi di sini Allah menegaskan lagi ya. Makanya kita lihat setelah ailahum Allah, di sini disebut apa? Qalilan ma tadhakkarun. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit yang ingat. Dulu dia pernah susah, dulu dia pernah ya hampir mati, dulu dia pernah ditindas. Kalau diingat kondisi itu dengan kondisi sekarang, bersyukur. Kita nih sekarang udah mulai alhamdulillah sudah mulai longgar. Kita ingat nih misalnya Desember tahun lalu misalnya, Januari tahun lalu, atau kemudian bulan Juni kemarin tuh ya, Juni Juli yang sedang serem-seremnya misalnya. Kita seolah-olah itu nggak ada, berarti kita kurang bersyukur. Qalilan ma tadhakkarun. Lagi amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri. Ini lebih luas. Kalau kalian berada di kegelapan malam, di dalam nggak ada cahaya, tersesat di jalan atau berada di lautan, mesinnya mati, terkatung-katung gitu ya. Wa may yursilur riyah. Yursil riyah di sini maaf. Wa may yursilur riyah. Ini sebagai rahmat ya kalau riyah. Busran baina yaday rahmati. Siapa yang memberi angin, bisa membuat kapal berlayar ya. Siapa yang memberi ketika kita misalnya mati listrik ya, pernah di tempat Al-Fakir itu sampai 2 hari yang banjir Januari tahun lalu ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Itu siapa yang memberikan kabar gembira, kita optimis itu ya, wa ilahum Allah ta'ala Allahu amma yusyrikun gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, amma yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Ini terakhir. Nah, ini intinya. Amma yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Siapa yang memulai penciptaan dan siapa yang akan mengembalikan.
Wa may yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapa yang memberi rizki. Jadi kalimatnya adalah ini, uluhiyah, ketuhanan. Ailahum Allah, ada nggak Tuhan selain Allah? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Nah, sekarang coba kalau kamu benar-benar ada Tuhan selain Allah. Nah, maka setelah itu sifatnya talqin. Qul, katakan. Nah, ini sahabat Asa, pengulangan ailahumma Allah ini luar biasa ya. Kan bisa juga misalnya wa ilahukum ilahun wahid misalnya, itu diulang-ulang lagi. Tapi di sini dengan pertanyaan itu terasa sekali. Nah, ada lagi sahabat Asa, kita pindah misalnya wailun yauma idzil lil mukadzibin. Ini pengulangan ya 10 kali. Nah, pengulangan 10 kali nih sahabat Asa. Wailun yauma idzil lil mukadzibin diulang 10 kali di dalam surat Al-Mursalat. Nah, tema besarnya adalah ancaman untuk orang-orang yang mendustakan pada hari kiamat. Mereka nasibnya seperti apa? Ya. Dan hari pembalasan di dalam surat ini disebutnya Yaumul Fasl. Masya Allah. Ngeri. Al-Fasl itu penentuan. Seseorang ditentukan di mana posisinya. Allah jatuhkan keputusannya. Dia akan menjadi terperiksa. Dia akan menjadi teradili. Dia akan menjadi tervonis. Dan pada saat dimulai pengadilan itu akan di flashback. Makanya 10 kali itu, kalau ini kan surat Al-Mursalat itu menjadi surat terakhir ya sebelum masuk juz 29 ya. Karena di juz 29 itu nanti surat Al-Mursalat itu menjadi juz 29 yang terakhir. Karena nanti setelah itu masuk tema yang lebih serem. Ya, kalau udah masuk di surat Amma Yatasa'alun ini kan menjadi surat yang lebih sangat luar biasa. Nah, ini kan kita bisa lihat 50 ayat surat Al-Mursalat itu sahabat Asa akan membahas tentang bagaimana kengerian hari kiamat, dan itu nanti dimulai dari ayat 15 itu di flashback ya. Ketika Allah mengatakan wailun yauma idzil lil mukadzibin, kami sudah menghancurkan loh orang-orang sebelum kamu. Makanya di sini alam nuhlikil awwalin. Diulang, diingatkan lagi. Tsumma nutsbi'uhumul akhirin. Nah, yang dulu pernah dihancurkan dan juga ada yang berikutnya dihancurkan. Nah, sahabat Asa, kita break dulu ya. Waktu sudah segmen ini selesai dan kita break dulu, nanti kita akan sambung lagi sahabat Asa. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Maaf sahabat Asa, tadi saya potong ya, saya ulang sedikit. Jadi wailu yauma idzil lil mukadzibin ini sahabat Asa, serem kalau bicara begini ya, ngeri. Mendustakan itu nggak mengakui sahabat Asa. Jadi gini, sahabat Asa udah sekolah, udah punya ijazah, kemudian mungkin ijazah itu dipakai, kemudian nggak diakui. Itu sebel. Apalagi ini terkait dengan apa namanya, hal yang pokok sahabat Asa. Makanya mukadzibin itu mendustakan Allah ya, tetapi umumnya ketika berbicara tentang al-mukadzibin itu larinya mendustakan hari akhir. Karena percaya kepada Allah itu ada konsekuensinya, percaya kepada malaikatnya, rasulnya, kitabnya, dan seterusnya sampai hari akhir. Nah, ini pembahasan tentang itu dijadikan satu. Makanya tadi di ayat 15 kita dikasih tahu, kami udah pernah menghancurkan orang sebelum itu loh. Nanti di ayat 19 juga demikian. Setelah wailu yauma idzil lil mukadzibin, kita diingatkan, kita ini dari apa sih diciptakan?
Alam nakhluqkum mimma immahin. Jadi sesuatu yang hina. Lalu kemudian Allah juga mengingatkan lagi, nanti kita dikasih ada gunung-gunung, ada penciptaan yang sangat luar biasa, tetapi kemudian manusia mendustakan. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat murka di situ. Ini makna 10 kali itu berarti kita akan dibawa pelan-pelan ya dari kisah terdahulu, kemudian dihancurkannya mereka, nikmat yang diberikan kepada kita, sampai bagaimana proses orang kok bisa mendustakan apa yang harusnya dia imani. Ini 10 kali. Lalu ini inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra ini terkait dengan transformasi problem, kesulitan yang menjadi kemudahan. Karena kaidahnya an-nakira idza dzukirat marrataini fatsaniyatu ainul ula. Nakira kalau diulang 2 kali ya dia sama, tapi isim ma'rifat kalau diulang 2 kali maaf kebalik ya. Ma'rifat kalau diulang 2 kali fatsaniyatu ainul ula. Jadi isim ma'rifat itu kalau diulang 2 kali, maka yang disebut kedua itu sama dengan yang pertama maknanya. Tapi kalau nakira kaidahnya kalau diulang 2 kali, fatsaniyatu laisatil ula. Dan yang disebut kedua itu tidak sama dengan yang pertama. Nanti lebih khusus terkait dengan ma'rifat dan nakira akan kita bahas di sesi lain insyaallah. Ini sebagai pengenalan, diulang 2 kali di sini penekanannya adalah bahwa setiap satu kesulitan akan menghadirkan 2 kemudahan. Dan ini sangat sangat terkenal ya kaidah ini ya. Next time mungkin kita akan bahas ya. Nah, kita masuk sahabat asap pada pengulangan kata. Kalau tadi kalimat yang diulang. Sekarang kata. Kita akan mengambil di segmen terakhir ini, yaitu di surat Al-Fatihah dan surat Ar-Ra'd nanti. Nah, di contoh surat Al-Fatihah ini, kita ada pengulangan Ar-Rahman Ar-Rahim di ayat 1 dan ayat 3. Nah, coba kita lihat. Nah, tentu ini bagi yang mengatakan bahwa Bismillah itu termasuk ayat pertama. Dan ini mukhtalaf bainal ulama terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim apakah termasuk Al-Fatihah atau tidak. Tetapi kita kesampingkan ikhtilaf para ulama itu. Nah, pengulangan Ar-Rahman Ar-Rahim atau bahkan kenapa ada Ar-Rahman? Kenapa tidak cukup Ar-Rahim? Kenapa tidak cukup Ar-Rahman? Karena di sini mengambil dari kata dasarnya rahmah. Kasih sayang Allah, ya. Rahmah itu apa? Rahmah itu turunannya banyak di dalam Al-Quran. Ada disebut dengan ra'fah, ya. Nanti ada yang lebih spesifik lagi ya, disebut ulfah. Nanti ada yang disebut lebih ada dimensi apa ya menyebutnya itu, mahabbah itu hasil dari kasih sayang. Orang bisa mencintai. Nanti ada di selain mencintai ada apresiasi. Jadi kasih sayang itu jadi gini, kita itu diberi orang ada kalanya mengapresiasi orang itu. Orang mengapresiasi itu kan menunjukkan sayang sama kita. Tapi ada juga kita diberi orang karena kasihan sama kita. Nah, kita ngebayangin ya bahwa orang menyayangi kita itu kemudian dia memperlakukan apa ke kita. Ya, kalau sayangnya orang tua kepada anak, itu apresiasi sayangnya tentu beda dengan seorang apa namanya direktur, direksi atau apa dengan stafnya. Ya. Kasih sayang anak kepada ayahnya, dia sifatnya ketika ayahnya atau ibunya itu masih agak gagah, itu dia sifatnya mengapresiasi, bersyukur. Tapi ketika nanti dia orang tua itu sudah sangat tua, sudah sangat renta, itu akan turun, berbeda. Gimana ya? Kasihan atau mungkin dia merasa balas budi, makanya dia tunjukkan dengan kesabaran membersamai orang tuanya. Nah, itu perasaan-perasaan rahmat di antara manusia saja berubah, berbeda. Maka Allah ingin tunjukkan bahwa Allah itu menyayangi semua hambanya, semua manusia, semua makhluknya sama. Tetapi bagi orang yang beriman kepadanya, itu luar biasa. Allah akan sangat-sangat mengapresiasi. Allah akan sangat memberikan penghargaan yang berbeda.
Ya, kalau kita lihat sahabat Asa. Jadi gimana Allah itu Ar-Rahman. Ar-Rahmannya Allah itu kita coba membayangkan Allah itu memberi makan kepada orang yang dizolimi, memberi makan kepada orang yang mendolimi. Sama. Orang dolim juga makannya enak. Bahkan dia mungkin lebih enak dari orang yang terzalimi. Nah, makna Rahman Allah bagi orang-orang sama. Jadi di sini akan berlaku kalau istilah orang yang tidak percaya mungkin, atau istilah standarnya hukum alam. Jadi orang yang mau berusaha dia akan sukses. Orang akan melakukan ini dia akan ini. Ada hukum kausalitas yang sering kita bahas. Nah itu Allah berikan teori itu. Allah Maha Rahman, menyayangi. Tanpa memperdulikan dia ini dari suku mana, dari bangsa mana, berbahasa Arab atau bukan, dia orang taat atau maksiat. Kalau udah judulnya kasih sayang Allah, semuanya dikasih. Tapi begini, kita ini kayak misalnya, nah untuk bilang ya, mudah-mudahan tidak. Ini sekedar analog saja. Kita punya anak banyak nih. Anak banyak, ada yang disayang, ada yang bandel banget gitu. Tapi kalau giliran SPP, ya kita kasih. Karena kita orang tuanya. Kalau nggak kita, siapa yang bayar? Kasih. Tapi ini bandel-bandel anak kalau udah datangnya bayar SPP, kita bayarin. Gitu. Tapi ketika kita mengasihi kepada anak yang sangat sayang, sangat taat kepada kita, beda. Kita gimana ya? Ada anak ini nurut, sayang sama kita. Tentu memberinya kita itu lebih enak, sahabat Asa. Nah, kira-kira begitulah. Allah ini motivasi yang lebih kuat dari Allah. Jadi menyediakan apresiasi, memuliakan karena beriman kepadanya. Makanya orang-orang Arab itu tidak mengenal panggilan ya ayyuhalladzina amanu sebelum ini. Panggilan seperti itu hanya dikenalkan Allah Subhanahu wa taala di Madinah umumnya. Ini menjadi periode Madinah. Baik, sahabat Asa, saya ajak sahabat Asa untuk nyoba ngebayangin sendiri, merenung ketika membaca Al-Fatihah ini. Ar-Rahmanir Rahim. Setelah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Apalagi pada saat kita baca basmalah. Itu Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam itu maknanya. Baik, sahabat Asa. Jadi terasa ya, berarti pengulangan itu, apalagi struktur pengulangannya itu kalau kita bahas lebih banyak akan luar biasa. Ini baru akar kata yang bentuknya Ar-Rahman Ar-Rahim saja. Ada akar kata lain atau kata-kata rahmat itu juga kalau diulang dibahas juga banyak. Nah, yang berikutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini juga kita udah sering ya. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita mendahulukan objek di sini supaya kita fokus. Jadi kita itu Allah mengajarkan kita kedisiplinan dan fokus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu strukturnya akan beda kalau kita bacanya na'buduka wa nasta'inuka. Kami menyembahmu dan minta kepadamu. Beda. Sahabat Asa, kalau kita na'buduka, kami itu menyembahmu. Ada kemungkinan menyembah yang lain. Nasta'inuka, kami meminta kepadamu. Ada kemungkinan meminta yang lain juga. Tapi kalau sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Itu beda. Karena fokus. Menyembah kepadamu ya Allah di tanggal muda, tanggal tua nyembah yang lain. Tapi kalau sudah iyyaka hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Aman. Close di situ. Objeknya. Hanya kepadamu kami menyembah, kami menangis. Kami memohon, kami meminta. Gitu. Jadi itu satu. Yang kedua, kenapa strukturnya ibadah dulu baru minta? Karena ibadah diprioritaskan sebelum meminta. Karena kalau dia sudah objeknya tidak fokus, dia tidak tahu prioritas ibadah. Dan bahkan dalam meminta itu pun bisa menjadi ibadah. Karena itu doa itu ibadah. Seseorang dalam berdoa itu juga seni beribadah dia dengan doa. Dan sholat itu kan makna dasarnya adalah doa. Dia meminta. Jadi di dalam doa kita itu pun ada ibadah. Nah terakhir sahabat Asa kita coba membahas surat Ar-Ra'd ayat 5. Sebagai contoh saja kita lihat ya. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ulaika alladzina kafaru bi rabbihim. Ulaika alladzina kafaru bi rabbihim wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Coba, kata ulaika di sini disebut 3 kali. Penyebutan yang pertama dan kedua itu menjelaskan hukuman bagi para pendusta, itu umum. Hukum umum, maaf, bukan hukuman. Mereka yang kafir, mereka akan dapat siksa, gitu. Itu penegasan identitas ya bagi orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Mereka adalah orang-orang yang kufur, mereka adalah orang-orang yang terbelenggu dengan kesesatan. Jadi status di sini hukum. Nah, yang ketiga itu beda. Yang ketiga itu menentukan nasib mereka. Kayak gini misalnya. Orang yang nggak mengerjakan tugas yang saya berikan ini orang malas. Orang yang tidak disiplin. Nah, ini kalau saya ngomong begitu ya. Nah, mereka nggak bakal saya kasih nilai. Itu ketiga. Itu mereka yang pertama, mereka yang kedua status hukumnya. Yang ketiga, mereka itu adalah mukaddimah untuk masuk kepada konsekuensi. Makanya ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim, status hukum. Mereka ini sebagai apa? Wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim, ini transisi. Ya, masih masuk hukumnya. Tapi begitu wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Nah, udah itu menjelaskan nasib mereka itu, konsekuensinya orang-orang yang seperti itu. Nah, jika penyebutan yang kedua dan yang ketiga tidak dilakukan, misalnya ya, ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim, bilang langsung misalnya, bi rabbihimul aghlalu fi a'naqihim ashabun nari hum fiha khalidun. Rancu. Jadi ada kata wow di situ. Kalau yang kedua itu adalah hal menjelaskan keadaannya. Sedangkan yang ketiga sifatnya ataf. Jadi gini, memang kalau diterjemahkan agak sulit sahabat Asa. Ketika ulaika alladzina kafaru bi rabbihim, mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, wa ulaika. Nah, itu bukan dan. Di situ hal kondisi mereka. Nah, tersesat. Nah, nah itu baru yang ketiga. Jadi gini, struktur 1 dan 2, pengulangan dan 2 itu menjelaskan mereka ini siapa. Yang ketiga, konsekuensinya apa. Tapi kalau ulaika yang kedua dan yang ketiga tidak disebut, itu akan rancu maknanya. Karena ulaika, wa ulaika, penyebutan ulaika yang kedua didahului wa, di situ bukan dan, di situ hal. Kondisi mereka. Orang yang kafir itu adalah orang yang tersesat kondisinya. Menjelaskan kondisi hukum yang pertama itu siapa mereka, kondisinya. Dan wa ulaika, nah itu wa menjelaskan kondisi juga, tetapi yang berikut ini adalah konsekuensinya. Masya Allah. Jadi kata-kata wa di situ sekalipun dohirnya adalah kelihatan ataf, yaitu huruf penghubung, tapi pada faktanya adalah menjelaskan keadaan. Sahabat Asa, mohon maaf sekali, waktu sudah habis ya sebenarnya. Mohon izin, mohon maaf, kadang Al-Fakir menjelaskan agak berbelit-belit, tapi mudah-mudahan sahabat Asa bisa mengulangnya lagi, membaca ulang lagi sehingga bisa memahami. Nah, sebelum berpisah, saya akan mengambil take away lesson. Ini sekedar silakan ditadaburi pengulangan nama-nama Nabi, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Adam, Ismail, Nabi Harun, dan seterusnya. Nanti silakan poin-poin itu bisa ditadaburi sendiri. Kenapa Nabi Musa paling banyak ya. Kemudian yang berikutnya ini Nabi Isa dan Nabi Adam juga diulang 25 kali, di 25 kali persis sama. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, persis kan? Berarti siapa yang kalau ada 2 nama di tempat yang berbeda bisa ngulang-ulang, itu menunjukkan betapa hebatnya yang membuat itu. Nah, itu saja saya kira sahabat Asa. Jadi penyebutan kata dan kalimat ini tidak sia-sia dan bukan tidak sengaja, disengaja. Dan pengulangan kata ini menandakan ada perhatian di sisi itu, lalu berfungsi sebagai ada wadhifah diniyah dan ada wadhifah adabiyah.
Sehingga ini semua dirangkai dalam menopang kemukjizatan Al-Quran, terutama dari sisi bahasa. Mohon maaf, sahabat Asa, waktu kita sudah habis. Atas kekurangannya, keterbatasan Al-Fakir, mohon sekali lagi dimaafkan. Silahkan kita explore lagi lebih dalam lagi. Saya cukupkan. Jazakumullah khairan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.